Baik, kita lanjutkan kembali untuk yang perkaliannya. Tadi diberikan kalau X ya kan, dia konvergen ke X ya. Atau kita bisa juga tuliskan limit dari xn sama dengan X ya. Terus diberikan juga ini ya, barisan Y dia konvergen ke Y. Nah, kita tuliskan limit dari YN itu sama dengan Y. Nah, kan kita tujuannya apa sih? Mau membuktikan ini ya, barisan X kali barisan Y ini konvergen ke X kali Y. Tuh. Atau kita tuliskan mutlak ini kan berarti apa? Mutlak ini ya, mutlak xn dikurangi x ya kan, kurang dari epsilon. Nah, ini mutlak yn dikurangi y itu kurang dari epsilon. Nah, tujuannya kan kita ini ya, barisan x dikalikan dengan barisan y ini konvergen ke x kali y. Berarti mutlak dari ya, saya tuliskan xn dikali yn ya kan, dikurangi dengan dia mau konvergen kemana, x kali y, jadi dikurangi dengan x kali y. Nah, tujuannya adalah ini kurang dari epsilon. Itu modelnya kalian adalah ini. Nah, berarti kalian harus memanipulasi biar ini ya kan kurang dari epsilon itu. Gimana dengan memanfaatkan ini? Nah, mutlak xn kali yn dikurangi x kali y, ini kita bisa tuliskan ini ya, xn dikali yn ya, dikurangi xn kali y ditambah xn kali y dikurangi dengan x kali y. Tuh. Ini saling meniadakan ya. Berarti ini sama-sama punya xn, sama-sama punya y. Kita jadikan satu ya, berarti ini mutlak xn dikali dengan yn min y ditambah dengan y kali xn dikurangi x itu. Nah, dengan ketaksamaan segitiga, berarti ini kurang dari sama dengan apa? Kurang dari sama dengan mutlak xn kali yn min y ditambah dengan mutlak y kali xn min x. Tuh. Nah, kelihatan kan ini? Ini sama dengan apa ini? Bentar. Ini mutlak xn ya, kita pisah. Yn min y ditambah mutlak y dikali mutlak xn min x. Nah, ini kan dia kurang dari epsilon, ini juga kurang dari epsilon. Nah, tapi masa epsilon ditambah dengan epsilon nanti jadinya 2 epsilon. Belum lagi ketambahan yang ini kan mutlak xn sama mutlak y-nya. Nah, padahal yang diminta adalah ini kurang dari epsilon. Berarti kalau kita buat epsilon per 2, ini kalau ditambah udah jadi epsilon. Tapi kita belum ini ya, mempertimbangkan mutlak xn dengan mutlak y-nya gitu. Terus gimana? Nah, ini kan dah kita diketahui ya, kalau x dia konvergen ke x. Ya kan? Kalau x konvergen ya kan, maka x terbatas. Ya kan? Di teorema sebelumnya. Tuh. Nah, kalau x terbatas, berarti kita bisa ini ya, kalau x terbatas berarti kan dia ada m ya kan, sedemikian sehingga nanti mutlak xn-nya ini kurang dari atau sama dengan m ini, sehingga ini nanti dia kurang dari sama dengan m ya. Nah, kalau ini m, ini ada epsilon per 2. Berarti kalau biar jadi epsilon per 2 ya kan di sini, berarti ini harus gimana? Kita ubah di sininya, manipulasi jadi epsilon per 2m ya kan. Kalau ini dikalikan jadinya adalah epsilon per 2 itu. Nah, sekarang kalau ini gimana?
Ini kan udah kurang dari M ya, dimana M-nya adalah elemen dari bilangan real. Dan ini mutlak Y, ya kan? Dia kan juga elemen dari bilangan real. Terus gimana? Yang harus berarti kita perlu sesuatu, ya kan? Untuk epsilon per 2 kali berapa sih, ya kan? Ini biar nanti ini ketika dikalikan terus kemudian dijumlah, itu hasilnya adalah epsilon. Itu berarti kan nanti kita perlu ini kan sesuatu, yaitu misalnya ini berapa, M atau ya yang lain juga bisa. Dan ini tak buat M1, ini M1. M-nya adalah supremum dari M1 dengan mutlak Y itu. Jadi di sini kan ini kurang dari atau sama dengan M1 kan? M1 itu pasti kurang dari atau sama dengan M-nya karena M adalah supremum dari ini. Itu. Berarti ini karena ini kurang dari, berarti ini kurang dari ya. Kurang dari M dikali epsilon per 2M. Tuh. Nah, ini titik-titik ya. Ditambah dengan mutlak Y. Mutlak Y juga dia nilainya akan kurang dari atau sama dengan M-nya. Gitu. Ditambah M kali epsilon per 2M. Udah, ini sama dengan epsilon. Nah, itu adalah oret-oretannya. Bisa ya kalau diminta untuk yang lebih rapi ya. Yuk kita coba. Nanti untuk yang pengurangan sama pembagian, silakan kalian coba ya. Bisa kalian tuliskan setelah catatannya kalian. Pokoknya wajib mencoba ya. Liburan, bukan liburan ya. Kan belajar di rumah, jadi berlatih di rumah juga. Latihannya di rumah. Yuk, gimana? Kita mau menunjukkan ini. Ya. Ini kurang dari epsilon. Tuh. Berarti diambil ya. Diambil sebarang epsilon lebih dari 0, ya kan? Terus apa? Ini dulu aja ya kan? Yang ini. Karena barisan ini ya, barisan X konvergen ke X, maka apa? X terbatas ya. Udah tak? Ya udah nggak apa-apa, ini ditulis juga nggak apa-apa. Karena X itu konvergen maka X terbatas. Tuh. Nah, berarti karena X itu terbatas, berarti terdapat sesuatu kan? M1 kan tadi M1 lebih dari 0, sedemikian sehingga mutlak dari Xn ini kurang dari atau sama dengan M1 untuk setiap N elemen dari bilangan asli. Tuh. Nah, selanjutnya dipilih, ya kan? Kan kita nanti mau memanfaatkan nih ya, mau memakai M-nya kan? Nah, mau memanfaatkan mana? Yang ini. Ya kan? Ini tadi per 2M, ini juga per 2M. Berarti kan kita harus mendefinisikan M-nya itu apa? Berarti dipilih M sama dengan tadi apa? Supremum dari M1, ya kan? Ini M1 sama mutlak Y. Itu. Ya kan? Kita udah mendefinisikan untuk M-nya. Selanjutnya ya. Karena ya X konvergen ke X atau ini ya, atau limit Xn sama dengan X, maka terdapat, nanti kan kita ada K
Terus untuk yang Y konvergen ke Y juga ada K ya. Ya udah, kita tulis di sini terdapat K1 elemen dari bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan K1 berlaku mutlak Xn dikurangi X ini kurang dari atau sama dengan, kurang dari ya, salah, kurang dari epsilon per 2M. Tuh. Nah, karena Y ya konvergen ke Y, atau kita tuliskan limit YN itu sama dengan Y ya, maka terdapat K2 elemen dari bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap N ya kan, yang lebih besar atau sama dengan K2 nanti berlaku mutlak YN dikurangi Y kurang dari epsilon per 2M. Tuh. Selanjutnya ya kan, kita mau ke sini, kita udah ambil sebarang epsilon lebih dari 0. Berarti terdapat ya kan, dipilih ya, dipilih K ya kan. K-nya apa? Kita mau memanfaatkan ini dan ini. Berarti diambil K-nya adalah, nah kayak tadi kan, ini berlaku itu untuk N yang lebih besar sama dengan K plus 1. Sementara berlaku ini ketika N-nya itu lebih besar sama dengan K2. Kita mau memanfaatkan dua-duanya. Berarti di sini dipilihlah K-nya adalah supremum dari K1 dengan K2. Tuh. Nah, diambil sebarang epsilon lebih dari 0, terdapat K elemen dari bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan K berlaku. Nah, ini nanti kalian bisa lanjutkan ya, seperti yang di oret-oretan ini. Tuh. Ya ini semua ya. Ini. Udah terbukti. Jadi ya, mutlak Xn kali Yn dikurangi X kali Y dikurang dari epsilon. Jadi limit barisan X kali Y kurang apa ini? Salah ya, maaf, sama dengan X kali Y. Udah terbukti. Dah, sekian ya pertemuan hari ini. Semoga jelas. Pokoknya latihan ya. Nanti dicoba untuk yang pengurangan sama pembagiannya. Nah, silakan dicatat. Kalau ada pertanyaan nanti kita masuk ke Schoology ya. Tuh. Dan saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.